Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dona Susilawati. Saya adalah mahasiswi STIT Al-Kifayah Riau dengan bidang studi pendidikan anak Islam usia dini. Di sini video saya kali ini membahas tentang metodologi pendidikan kognitif anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPT. Baiklah, di video saya kali ini saya ingin membahas tentang perkembangan kognitif dan bahasa. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita mengetahui apa itu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan kemampuan anak berpikir dengan penalaran yang semakin canggih seiring bertambah usia. Mulai dari anak yang bersifat alami, kemudian memiliki ketertarikan terhadap dunia dan secara aktif mencari informasi yang dapat membantu mereka memahami dunia yang semakin canggih. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan bahasa. Menurut psikolinguistik, diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucapan-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan yang paling sederhana dari bahasa tersebut. Itu menurut Tarigan 986-243. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa. Di sini kita akan lanjut tentang kognitif. Kognitif dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengerti sesuatu. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seorang anak untuk memenuhi sesuatu. Salah satu tokoh psikologis yang mengemukakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, anak-anak memiliki cara berpikir berbeda dari orang dewasa. Piaget membagi tahap perkembangan kognitif anak usia dini dalam 4 tahap. 1. Tahap sensori motor, umur 0 sampai 24 bulan. 2. Tahap pra-operasional, umur 2 sampai 7 tahun. 3. Tahap operasional konkret, umur 7 sampai 11 tahun. 4. Tahap operasional formal, mulai umur 11 tahun. Sekarang kita akan membahas teori perkembangan kognitif menurut Brunel. Kalau menurut Brunel ada 3. 1. Konsep kunci. 2. Tahap perkembangan. 3. Implikasi terhadap pembelajaran. Baiklah, sekarang kita akan membahas perkembangan bahasa menurut Chomsky. Perkembangan bahasa dalam psikolinguistik diartikan sebagai proses untuk memperoleh bahasa, menyusun tata bahasa dari ucap-ucapan, memilih ukuran penilaian tata bahasa yang paling tepat dan paling sederhana. Proses perkembangan bahasa dijelaskan melalui 2 pendekatan. 1. Nafistik adalah struktur bahasa telah ditentukan secara biologis sejak lahir. 2. Empirik, yaitu kemampuan berbahasa merupakan hasil belajar individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Tahapan-tahapan perkembangan bahasa. A. Tahapan pralinguistik atau perabaan, umurnya 0 sampai 3 bulan sampai 1 tahun. 2. Tahap holograstik
atau kalimat satu kata umur 1 sampai 1,8 bulan. 3. Tahapan kalimat 2 kata umur 1,8 bulan sampai 2 tahun. Yang D-nya tahapan perkembangan tata bahasa. E. Tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa. F. Tahap kompetensi lengkap. Sekarang kita akan membahas tentang kemampuan berbahasa dan berpikir. Berpikir merupakan rangkaian proses kognisi yang bersifat pribadi yang berlangsung selama terjadinya stimulasi atau dengan munculnya respon. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Faktor biologis. Maksudnya di sini faktor biologis adalah kemampuan kodrat atau alami yang memungkinkannya menyesuai bahasa. Potensi alam ini bekerja dengan otomatis. B. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan. Lingkungan yang kaya dengan kemampuan bahasanya akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perkembangannya bahasa individu yang ditinggal di dalamnya. Faktor penunjang perkembangan kognitif anak usia dini. 1. Hereditas atau keturunan. Hereditas atau keturunan ini faktor ini turut menentukan perkembangan intelektual seorang anak. Dengan kata lain, seorang anak membawa kemungkinan memiliki kemampuan berpikir yang semiliar dengan orang tua. Apakah itu normal, di atas normal, atau di bawah normal? Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang bila tidak ada lingkungan yang dapat memberikannya kesempatan untuk berkembang. B. Lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung faktor lingkungan memengaruhi tingkah kognitif atau inteligensi seorang. Faktor lingkungan yang paling berperan dalam menunjang perkembangan kognitif anak adalah keluarga dan sekolah. Keluarga. Hubungan sehat antara orang tua dan anak penuh perhatian dan kasih sayang dari orang tua memfasilitasi perkembangan kognitif anak. Sebaliknya hubungan tidak sehat bisa membuat anak mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam perkembangan kognitifnya. Yang terakhir, sekolah. Sekolah adalah lembaga formal yang diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk perkembangan pikir anak. Karena itu, tenaga pengajar atau guru di sekolah memiliki peran sangat penting dalam menunjang perkembangan kognitif si anak. Bahasa adalah alat berkomunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berintegrasi antara satu sama lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh atau ujaran pada masa manusia. Bahasa juga merupakan sarana berpikir, sarana untuk menghadirkan dunia kepada diri sendiri. Premis dasar metode menyatakan bahwa pembelajaran bahasa keduanya haruslah lebih menyerupai pembelajaran bahasa pertama. Banyak interaksi lisan aktif, penggunaan spontan bahasa tanpa penerjaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua, sedikit atau tidak sama sekali, tanpa kaidah gramatika Brown. Baiklah, itu pembahasan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada salah kata ucapan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.